Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fahrija Suding. Saya merupakan seorang dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra dengan jurusan Bahasa Inggris Terapan di Universitas Negeri Makassar. Melalui kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah topik mengenai fenomena yang terkadang terjadi di lingkungan kita, khususnya lingkungan dunia kerja yang melibatkan penggunaan bahasa, yaitu fenomena campur bahasa di lingkungan industri misalnya ya, sehingga memungkinkan teman-teman di lingkungan kerjanya masing-masing menggunakan bahasa lebih dari satu. Tentu saja, untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai tujuan bersama tersebut, yaitu komunikasi. Tahu tidak teman-teman sekalian, di dalam rumpun ilmu bahasa ada sebuah pengetahuan atau ilmu yang disebut sebagai ilmu pragmatik, yaitu kajian tentang bahasa dengan konteks, bahasa dengan ujaran yang digunakan. Nah, dalam subbab atau sub pokok bahasan dari pragmatik itu sendiri ada pembelajaran yang disebut dengan istilah code mixing, yaitu kondisi di mana teman-teman menggunakan bahasa lebih dari satu dalam satu percakapan. Nah, teman-teman sekalian, secara sadar ataupun secara tidak sadar, terkadang teman-teman sekalian ini menggunakan bahasa lebih dari satu, ya. Entah itu ketika teman-teman berbicara bersama teman sebaya, atau dengan orang tua, atau bahkan kalau teman-teman di PKL mungkin dengan atasan atau dengan orang-orang sekitar lokasi PKL tersebut. Nah, saya coba berikan ilustrasi kepada teman-teman sekalian, ya. Misalnya ada seorang pemuda, ya, katakanlah pemuda tersebut berasal dari kota A. Kemudian ia ingin mencari pekerjaan di kota B, ya. Namun, ya, sayangnya si pemuda ini sulit untuk menemukan pekerjaan di kota B dikarenakan bahasa yang digunakan oleh si pemuda berbeda dengan bahasa yang ada di kota B tersebut. Nah, teman-teman sekalian, si pemuda tersebut mulailah mempelajari bahasa-bahasa atau bahasa mother tongue atau bahasa yang digunakan di kota B tersebut. Walaupun sedikit yang bisa dipahami atau yang bisa dipelajari oleh si pemuda, namun pemuda ini bisa menggunakan bahasa kota B walaupun campur-campur, ya, walaupun campur-campur. Teman-teman bisa lihat pada slide ada gambar tersebut, ya, ada campur bahasa antara bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Nah, itu adalah ilustrasi singkat, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi mengenai cerita singkat. Begitu pula juga dengan gambar yang saya berikan, ini adalah gambaran sederhana, gambaran singkat mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan code mixing. Nah, teman-teman sekalian, untuk menyelam lebih dalam lagi mengenai code mixing tersebut, ya, kita coba bedah, ya, pengertian atau penjelasan dari para ahli mengenai code mixing sebagaimana judul di awal, ya teman-teman sekalian, sebagaimana judul di awal bahwa code mixing di industri atau code mixing di PKL-nya teman-teman atau code mixing in industry, does it help or hinder communication? Apakah code mixing ini bisa membantu percakapannya teman-teman atau hanya menjadi hambatan teman-teman dalam berkomunikasi? Ya, kita coba lihat pengertian atau penjelasan dari seorang ahli yang bernama James Callaghan, ya, di tahun 2004 dalam karyanya. Dia mengatakan bahwa code mixing is the use of words and structures from more than one language
or linguistic variety by the same speaker within the same speech situation, conversation, or utterance. Ya, jadi katanya code mixing ini merupakan penggunaan kata atau struktur dari lebih satu bahasa atau dari bahasanya yang digunakan lebih dari satu atau dari keberagaman bahasa yang digunakan oleh satu pembicara yang sama, ya, oleh satu pembicara yang sama dalam situasi yang sama dan dalam percakapan atau ujaran yang sama. Ya, jadi ketika berbicara, ya, dalam satu titik si pembicara tersebut menggunakan bahasa lebih dari satu. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kah, atau bahasa Spanyol dengan bahasa Italika, atau bahasa Perancis dengan bahasa Arab kah dalam satu titik, ataupun bahasa lokal misalnya bahasa Sunda dengan bahasa Makassar dalam satu titik misalnya. Ya, kemudian James Callaghan juga memberikan penjelasan tambahan dengan mengatakan conversational code mixing refers to the use of two languages by the same speaker within the same speech event. Katanya, ya, code mixing ini merujuk ke penggunaan dua bahasa oleh satu orang dalam satu topik pembicaraan. Ya, saya berikan contoh sederhana, misalnya si A sedang bercakap-cakap dengan si B, kemudian topik pembicaraannya tentang musik. Maka pergantian atau penggunaan bahasa yang lebih dari satu tersebut hanya seputar mengenai tentang musik itu tersendiri, ya. Jadi ingat, penggunaan atau campur bahasanya ini dalam satu titik, karena kalau teman-teman, ya, menggunakan bahasa lebih dari satu titik atau campur bahasanya lebih dari satu titik, itu bukan code mixing, itu ada ilmunya lagi, ya, namanya code switching. Namun bukan itu yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang kita bahas adalah code mixing, yang mana teman-teman menggunakan atau mencampur bahasa lebih dari satu dalam satu titik. Oke, kita coba bedah lagi, ya, penjelasannya supaya tertanam lagi mengenai konsep dasar tentang code mixing tersebut. Misalnya dari seorang ahli, ya, dari Asia yang bernama Yonomi tahun 2006 mengatakan bahwa code mixing is the mixing of words, phrases, and sentences from two distinct grammatical or subsystems across sentence boundaries within the same speech event. In order to infer what is intended, must reconcile what they hear with what they understand. Nah, di sini teman-teman sekalian, ya, penjelasan tambahan dari Yonomi, ya, dengan yang maksudnya adalah code mixing ini merupakan pencampuran words atau kata, phrases atau frasa-frasa, and sentences atau kalimat-kalimat from two distinct grammatical system, dari dua tata bahasa yang berbeda, ya, within the same speech event, dalam satu peristiwa ujaran, dalam satu peristiwa percakapan. Of course, in order to infer what is intended, ya, tentu saja dalam rangka menyampaikan apa yang ingin disampaikan, ya. Jadi kita menggunakan istilahnya campur-campur bahasa ini agar supaya orang yang mendengarkan ketika kita berbicara itu paham apa yang sedang kita ingin sampaikan. Nah, itu tadi ada dua jabaran penjelasan singkat dari James Callaghan dan dari Yonomi mengenai apa sih itu code mixing dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan code mixing. Nah, kita coba lihat contoh sederhana, ya. Saya ambil contoh dari tema hospitality, ya, karena teman-teman tidak menutup kemungkinan ada yang berkegiatan PKL di bagian hospitality, di bagian pelayanan masyarakat. Nah, teman-teman bisa lihat ada dua ekspresi di layar tersebut. Yang pertama, maaf Pak, I will check your reservation first, ya. Atau yang kedua, can you please prepare meja nomor 3 for the next guest. Nah, di sini ada dua contoh, teman-teman. Nah, teman-teman pasti sudah bisa menotis, ya. Teman-teman pasti sudah bisa jeli melihat
adanya percampuran bahasa dalam satu titik. Sekali lagi teman-teman saya tekankan, dalam satu titik, yaitu percampuran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Yang pertama topiknya tentang reservasi ya, menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua topiknya tentang preparing the table for the next guest, yang menyiapkan meja untuk tamu selanjutnya. Yang ingin saya tekankan teman-teman sekalian ya, di sini menggunakan pencampuran bahasa ya, menggunakan bahasa lebih dari satu, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman kalau penasaran ya, sometimes we wonder why could this happen? Sometimes some phenomenon just happen accidentally, but we want to know, we are curious to know. Kadang teman-teman kita ini curiga ya, atau kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terjadinya code mixing tersebut ya. Di samping apa yang telah saya paparkan sebelumnya, nah sebenarnya code mixing ini terjadi karena teman-teman sekalian, karena adanya tren bahasa ya teman-teman sekalian, karena adanya tren bahasa ya. Beberapa orang menganggap bahasa yang digunakan ini terlihat keren ya, terdengar keren karena adanya penggunaan bahasa yang lebih dari satu. Apalagi ketika teman-teman berbicara menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia, bahasa Inggris kah, atau bahasa Perancis kah, atau bahasa Arab, orang yang mendengarnya kan seolah-olah wah kagum, ini orang menggunakan bahasa lebih dari satu ya. Dan ini teman-teman sekalian bisa juga kita lihat contoh realnya yang terjadi di Jaksel, atau ekspresi-ekspresi yang digunakan oleh orang-orang Jaksel. Nah, saya lampirkan dua contoh di sini ya. Yang pertama TBH, my current job desk gak semenakutkan itu, dan bahkan gue lebih enjoy, seperti finally gue punya dan dapat kerjaan yang benar. Di sini teman-teman sudah notice ya, TBH bahkan diakronimkan oleh si penulis. TBH itu akronim dari to be honest, my current job desk, pekerjaan saya saat ini, dicampur-campur. Bahkan kata santai lagi sudah tidak digunakan. Si penulis ini lebih condong menggunakan kata enjoy. Begitu pula juga dengan tulisan tweetnya yang kedua, mixed feelings banget hari ini ya, mixed feelings. Dia tidak menggunakan kata campur aduk banget perasaan saya hari ini, tidak. Dia lebih condong menggunakan kata mixed feelings banget hari ini. Ya, kenapa demikian? Sekali lagi karena ini sudah menjadi tren bahasa di kalangan anak muda khususnya, yang pernah saya dapati secara langsung, yaitu fenomena penggunaan bahasa atau ekspresi yang digunakan oleh masyarakat di Jakarta Selatan. Nah, teman-teman sekalian, ya ini penting khususnya bagi teman-teman yang sedang PKL atau mungkin sedang PKL di industri yang multilokal ya, yang bilingual misalnya, sehingga teman-teman diharuskan menggunakan bahasa lebih dari satu. Of course, tentu saja teman-teman ya, ini sangat membantu ya, khususnya ketika teman-teman ingin menyampaikan apa yang ingin teman-teman sebenarnya ingin sampaikan, sehingga pembicara bisa memahaminya. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan yang singkat ini ya, kesempatan yang sangat singkat ini, saya yang juga sekaligus menjadi kesimpulan ya, saya ingin memberikan informasi mengenai secara singkat ya, kelebihan dan kekurangan ketika teman-teman menggunakan atau apa istilahnya ya, berbahasanya lebih dari satu atau campur-campur bahasa ya. Tentu saja teman-teman bisa juga akan mengambil kesimpulan dari statement saya yang terakhir ini, apakah pencampuran bahasa ini help or hinder, apakah teman-teman pencampuran bahasa ini bisa membantu teman-teman berkomunikasi atau hanya sebagai hambatan berkomunikasi ya. Tentu saja sekali lagi fenomena ini sebenarnya bisa membantu ya, sebenarnya khususnya bisa membantu bagi teman-teman yang sedang atau akan PKL. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sampaikan advantages and disadvantages untuk term hospitality, untuk poin
pelayanan ya. Untuk kelebihannya itu sendiri untuk code mixing teman-teman ini membantu menjaga komunikasi tamu bilingual atau tamu yang menggunakan bahasa lebih dari satu. Nah, begitu pula juga teman-teman ini bisa mengurangi tekanan bagi teman-teman yang belajar bahasa di luar mother tongue-nya, di luar bahasa ibunya ya. Ini tidak mengapa ya, fenomena ini bukan berarti fenomenanya salah, bukan. Tapi kita bukan berarti juga terus-terusan code mixing. Teman-teman sembari belajar bahasa yang lain, teman-teman juga bisa mengaplikasikannya step by steps, right? Words by words, misalnya kata per kata saja ya, tentu saja untuk kembali lagi agar pesan yang ingin teman-teman sampaikan itu tersampaikan. Kemudian yang terakhir ya teman-teman sekalian, mengapa kelebihannya code mixing itu agar informasi yang kita sampaikan lebih berterima dan lebih jelas. Adapun teman-teman kekurangannya dari hasil referensi saya sendiri dan begitu pula juga hasil pengalaman pribadi, ya terkadang code mixing ini menyebabkan miscommunication, ya terjadi kesalahpahaman antara si pembicara dan si pendengar. Mengapa demikian? Karena si pendengar ini tidak familiar dengan campur-campur bahasa tersebut, tidak familiar dengan campur-campur bahasa tersebut. Yang kedua, ya khususnya di teman-teman yang akan atau sedang PKL, ya mungkin saja ketika teman-teman menggunakan code mixing ini, teman-teman bisa di framing sebagai orang yang tidak profesional misalnya karena bahasanya tidak tidak stabil gitu, tidak fokus ke satu bahasa saja. Dan yang terakhir teman-teman sekalian ya, ini code mixing ini kekurangannya juga mengurangi teman-teman semangatnya untuk belajar bahasa Inggris misalnya. Kalau ingin campur bahasa Inggris, mengulangi semangatnya untuk menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman mungkin merasa cukup saya hanya belajar bahasa Inggris yang sedikit-sedikit saja yang jelas tercampur dengan bahasa Indonesia. Namun itu hal yang tidak dibenarkan ya bagi teman-teman khususnya yang di PKL di bagian multilingual atau bilingual ya, silakan teman-teman belajar satu bahasa yang lainnya secara utuh, jadi tidak selalu code mixing. Jadi itulah teman-teman, silakan teman-teman tarik kesimpulan code mixing in industry, does it help or hinder communication? Apakah teman-teman code mixing itu dapat membantu atau hanya hambatan untuk berkomunikasi? Jadi teman-teman silakan simpulkan, khususnya teman-teman yang berada di lokasi PKL atau akan melakukan PKL. Saya kira demikian. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.